Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ai di pabotohon ibana dotuhita tahini rohana, nabunihian mangihuton halolomona, naung pinahok naido di bagasan dirina. Allah menyatakan rahasia kehendaknya. Allah bukan sengaja menyembunyikan rencananya yang penuh misteri. Tetapi rencananya untuk dunia tidak bisa sepenuhnya dipahami sebelum Kristus bangkit dari antara orang mati. Bahkan itu akan bisa dipahami ketika Kristus datang kembali ke dunia ini. Maka kita akan sempurna dalam memahaminya. Maksud Allah mengutus Kristus adalah untuk menyatukan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dalam satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala. Banyak orang tetap tidak memahami rencana Allah, tetapi pada waktu yang tepat Dia akan membawa kita untuk tinggal bersama Dia selamanya. Maka semua orang akan mengerti. Pada saat itu, semua orang akan sujud menyembah Yesus sebagai Tuhan. Entah karena mereka mengasihi Dia, ataupun karena mereka takut terhadap kuasanya. Allah menyatakan kehendaknya sesuai dengan rencana kerelaannya yang ditetapkan dalam Kristus Yesus untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Jikalaupun Allah memilih Israel sebagai umat pilihan, sejatinya Allah hendak memakai mereka sebagai alatnya memberitakan keselamatan dan perbuatan Allah atas dunia ini. Keselamatan itu tidaklah hanya diperuntukkan bagi segolongan orang saja, tetapi Allah menyediakannya bagi dunia ini untuk melaksanakan rencana Allah atas dunia ini, maka semua terwujud dalam Yesus Kristus. Kita yang berada dalam Kristus, yang menerima berkat rohani dari Kristus, bahwa di dalam Kristus kita memiliki segala keuntungan karena mengenal Allah. Dipilih untuk mendapat keselamatan, untuk diangkat menjadi anak-anaknya, mendapat pengampunan, wawasan, karunia roh, kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Pengharapan akan hidup kekal bersama Kristus. Karena kita memiliki hubungan yang akrab dengan Kristus, kita bisa menikmati berkat-berkat ini sekarang. Dan berarti berkat-berkat ini juga bersifat kekal, bukan sementara. Berkat-berkat ini berasal dari Kristus, bukan dari kerajaan duniawi. Jika kehendak Allah telah dinyatakan kepada kita, maka hendaknya kita mensyukuri apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi dunia ini. Karena kasih-Nya dan kita melakukan sebagaimana yang telah diteladankan Allah dalam Yesus Kristus. Ketaatan kepada perintah Allah Bapa dan melakukan segala yang harus dilakukan karena kasih, karena telah menerima kasih dari Allah. Sahabat yang baik hati, kiranya kita diberkati Tuhan dengan kasih yang melimpah, hati yang bijaksana untuk dapat menerima dan mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Keselamatan yang dianugerahkan Allah yang merupakan kehendak yang telah direncanakan oleh Allah adalah yang harus kita hidupi dan syukuri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau membukakan apa yang Engkau kehendaki, menyatakan apa yang Engkau kehendaki sesuai dengan rencana kerelaanmu. Kami bersyukur untuk segala hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa setia menjadi saksi-Mu, pengikut Kristus yang sejati di dalam hidup ini.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.